Kamu kerja dari pagi sampai malam, gaji naik tiap tahun. Tapi herannya, kamu masih harus mikir dua kali buat beli barang yang harganya cuma sejutaan. Kamu punya rumah, iya, tapi itu rumah milik bank, bukan milik kamu. Kamu punya mobil, tapi setiap bulan bensin, servis, dan cicilannya ngebul lebih dulu daripada knalpotnya. Dan kamu kira kamu sedang dalam perjalanan menjadi kaya. Padahal kenyataannya kamu cuma sedang ikut antrian panjang menuju kelelahan finansial. Ini bukan konspirasi, ini kenyataan. Dan kamu harus siap mendengarkan seluruhnya, walaupun pahit. Kelas menengah itu unik. Mereka bukan orang miskin yang harus mikir buat makan besok. Tapi mereka juga bukan orang kaya yang bisa beli waktu. Mereka hidup di tengah-tengah. Dan tengah-tengah ini adalah tempat paling berbahaya. Kenapa? Karena disinilah ilusi muncul. Ilusi bahwa punya rumah KPR sama dengan sukses. Ilusi bahwa nyicil mobil sama dengan naik kelas. Ilusi bahwa liburan sama dengan sudah mapan. Padahal semua itu bukan bukti kekayaan. Itu cuma kemampuan untuk berutang. Dan kalau kamu boleh jujur sama diri sendiri, hampir semua pencapaian kamu itu dari hasil hutang jangka panjang. Kamu kerja keras bukan buat bebas, tapi buat menambal kebocoran gaya hidup yang kamu sendiri belum mengerti tujuannya. Seakan kamu naik perahu yang dasarnya retak. Kamu bisa berenang lebih cepat, tapi kamu tetap tenggelam perlahan. Kamu bangun pagi, mandi, sarapan buru-buru, dan macet, kerja 8 jam, pulang capek, terus Netflix-an, habis itu tidur. Dan itu setiap hari kamu ulangi. Kalau weekend, nongkrong sebentar buat ngerasa hidup. Lalu, Senin datang seperti penagih hutang emosional. Begitu terus, 5 hari kerja, 2 hari pelarian, selama bertahun-tahun. Itulah yang disebut rat race. Banyak orang kelas menengah percaya, asal kerja keras, nanti juga kaya. Tapi, itu mitos lama yang terus diwariskan. Bukan karena benar, tapi karena nyaman buat dikatakan. Faktanya, orang kaya nggak kerja keras. Mereka kerja cerdas. Mereka punya sistem. Mereka punya aset. Dan aset yang bekerja 24 jam buat mereka. Mereka juga punya leverage, bukan otot. Kelas menengah menjual waktu. Padahal waktu adalah satu-satunya aset yang paling langka. Dan ironisnya, mereka membuang waktu itu buat memperkaya orang lain, seperti bos mereka, pemilik bank, dan pemilik perusahaan kartu kredit. Tiap kali gaji naik, pasti muncul satu hal, yaitu keinginan baru. Dulu naik motor cukup, sekarang harus naik mobil. Dulu makan ayam geprek, sekarang harus sushi all you can eat. Kelas menengah itu konsumtif, bukan karena bodoh, tapi karena mereka diajarkan dari kecil, sukses sama dengan bisa membeli lebih banyak. Dan inilah lifestyle inflation, penyakit ekonomi yang pelan-pelan bikin kamu gak pernah cukup. Gaji kamu besar, tapi pengeluaran kamu lebih besar. Akhirnya, kamu kerja buat menuhin gaya hidup
yang kamu pikir akan bikin kamu bahagia. Padahal cuma bikin kamu lebih stres dan pengen healing. Satu persatu, cicilan datang kayak utusan maut. Seperti cicilan KPR, cicilan mobil, cicilan kartu kredit, cicilan paylater buat barang diskonan. Kamu kaya buat bayar bunga. Kamu mungkin S1, bahkan S2. Tapi kamu ngerti tentang uang? Belum tentu. Itu masalah utama kelas menengah. Mereka tahu cara kerja mesin, hukum, bahkan akuntansi. Tapi mereka nggak mengerti cara membangun aset, cara mengelola resiko, cara melindungi uang dari inflasi, dan cara uang menghasilkan uang. Sampai hari ini, banyak orang masih mengira-ngira menabung sama dengan solusi. Padahal tabungan kalah sama inflasi. Saham dianggap judi. Properti dianggap pasti untung. Padahal semua butuh ilmu. Banyak orang mengandalkan kata orang daripada belajar sendiri. Dan karena malas belajar, akhirnya kena tipu investasi bodong, atau beli rumah overprice, atau beli polis asuransi yang isinya cuma ilusi. Pengetahuan finansial bukan bonus, itu adalah fondasi. Dan sayangnya, kelas menengah terlalu sibuk kerja buat sempat belajar. Setiap bulan yang dilakukan, gaji masuk, bayar tagihan, belanja karena stres, lalu nunggu gajian lagi. Gaji kamu itu kayak tamu yang cuma mampir. Belum sempat duduk, udah pamit. Dan anehnya, kamu terus jalanin ini dengan harapan suatu hari akan berubah. Tapi kalau kamu jalanin pola yang sama dengan kebiasaan yang sama, bagaimana hasilnya bisa berbeda? Kelas menengah hidup seperti menara kartu. Sedikit goyang, seperti PHK, sakit, inflasi, atau anak masuk sekolah, semuanya bisa runtuh. Mereka gak punya dana darurat, gak punya backup income, dan gak punya arah. Yang mereka punya cuma kecemasan. Gak semua orang lahir kaya, tapi semua orang bisa belajar menjadi kaya. Berikut langkah-langkah awal yang bisa kelas menengah mulai dari sekarang. 1. Prioritaskan aset, bukan liabilitas. Beli saham, bukan malah beli sepatu hype. Beli properti yang disewakan, bukan malah rumah gede yang sepi. Yang kedua, ubah uang aktif menjadi uang pasif. Kamu harus membangun sistem yang tetap menghasilkan uang saat kamu tidur. Yang ketiga, pelajari literasi keuangan. Ikuti kelas, baca buku, dengerin podcast. Jangan bangga jadi gaptek investasi. Yang keempat, tunda kesenangan sesaat. Jangan membeli demi gengsi. Belilah kalau kamu memang perlu. Yang kelima, cari penghasilan tambahan. Bangun side hustle. Dunia digital kasih kamu banyak peluang. Dari konten, jualan, hingga freelance. Dan yang terakhir, hidup di bawah standar. Kalau gaji kamu 10 juta, hidup kamu kayak gaji 5 juta. Sisanya ditanam buat masa depan. Kamu bisa mulai dari kecil, tapi kamu harus memulainya. Orang kelas menengah sering merasa,
gue nggak miskin kok. Dan itu benar. Tapi justru karena itu, mereka jarang refleksi. Mereka nggak pernah tanya kepada diri sendiri, kenapa sih setelah 10 tahun bekerja, aku masih belum punya aset? Karena mereka percaya, semua orang juga bisa begini kok. Tapi, kalau semua orang nyasar, apakah kamu harus ikut tersesat? Sekarang kamu tahu jebakannya. Dan sekarang kamu punya dua pilihan, yaitu yang pertama, terus hidup di dalamnya, atau mulai cari pintu keluar. Pilihannya ada di tangan kamu. Kalau kamu mau lanjut, buka wawasan soal keuangan, subscribe channel ini. Karena di video berikutnya, aku akan membahas kenapa menabung bisa menjadi kesalahan terbesar di dalam hidupmu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan cuma kerja buat hidup. Hidup juga harus kerja buat kebebasan. Like kalau kamu ngerasa relate banget sama jebakan kelas menengah ini. Dan tulis di kolom komentar apa keputusan finansial terburuk yang pernah kamu ambil. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kamu jadi bagian dari generasi melek finansial. Dan share video ini ke minimal 2 teman kamu biar mereka juga nggak selamanya hidup di rutinitas yang nggak ada ujungnya.